Dalam Islam, anjing merupakan salah satu hewan yang seringkali dianaktirikan karena statusnya yang najis dan haram. Mazhab Syafi'i telah memaparkan dalam Syarah Muslim An-Nawawi bagian 10 halaman 236 bahwasanya memelihara anjing tanpa suatu hajat tertentu hukumnya haram, sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak hukumnya boleh. Di sisi lain dalam syarah yang sama muncul perbedaan pendapat ulama dalam perihal memelihara anjing untuk menjaga rumah dan gerbang. Ulama pertama menyatakan tidak diperkenankan dengan pertimbangan tekstual hadis, sementara ulama kedua membolehkan dengan memakai kias atau 3 hajat, yaitu berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak, berdasarkan ilat yang mampu dipahami dari hadis, yaitu hajat tertentu. Dari beberapa syarah maupun hadis lain juga ditemukan beberapa pendapat yang berbeda perihal memelihara anjing. Stereotip yang muncul dari seseorang yang hanya berlandaskan satu pernyataan ulama dan kefanatikan akut menyebabkan seseorang melupakan ihwal sepele dalam keagamaan. Salah satunya adalah kisah-kisah anjing yang mengiringi orang-orang yang taat kepada Tuhannya. Kisah pertama yaitu seorang pelacur yang konon hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam yang terpaksa melacurkan diri untuk bertahan hidup di bawah penjajahan tentara Romawi. Alkisah suatu musim kering, seekor anjing malang tersungkur di halaman rumah ahli agama. Keadaannya memprihatinkan dengan kulit penuh koreng. Ia kehausan sehingga menjulurkan lidah ke tanah agak basah di halaman rumah ahli agama. Tidak berpikir panjang, ahli agama segera menghardik dan mengusir si anjing. Si anjing pun menghindar, berjalan hingga tiba di tepian sumber air. Ia sekarat dan tidak ada harapan hidup. Tiba-tiba datang perempuan pelacur mendekatinya. Pelacur memeluknya, merobek ujung gaun miliknya yang di ujungnya telah diikatkan dengan terompah. Dibuatnya sebuah timba dan segera melemparkan ke dalam sumber air itu. Setelah air terangkat, pelacur cecapkan air itu ke mulut si anjing. Si anjing senang sekali sehingga ia terhindar dari sekarat. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah ini kepada para jamaahnya hingga terheran-heran karena Nabi mengatakan bahwa si pelacur dijamin masuk surga, sedangkan ahli agama tidak. Lantas Nabi menjelaskan bahwa seseorang masuk surga bukan semata-mata karena ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah. Bahkan untuk melengkapi kisah ini, banyak ulama yang menambahkan cerita malaikat Malik dan Ridwan yang mampu memutuskan apakah pelacur masuk surga atau neraka. Kisah kedua yaitu menceritakan tentang kemanusiaan yang di dalamnya terdapat kisah anjing. Suatu hari, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib di sebuah kebun kurma. Ia melepas penat di sana dan bertemu dengan lelaki kulit hitam si penjaga kebun. Dikeluarkannya bekal berupa 3 potong roti oleh si penjaga kebun. Tiba-tiba datang seekor anjing terjulur lidahnya menghampirinya. Melihat itu, si penjaga kebun melemparkan rotinya kepada anjing hingga roti ketiga miliknya habis. Kemudian Abdullah terpana memperhatikan itu. Ia mendekati si penjaga kebun, lalu bertanya, mengapa si penjaga kebun memberikan semua bekalnya kepada si anjing. Si penjaga kebun lantas menjawab bahwa tempat itu
bukan kawasan anjing. Jadi si penjaga kebun yakin anjing itu bermusafir dan sangat lapar, sedangkan si penjaga kebun membiarkan dirinya tidak makan hingga esok hari. Memang pada masanya Abdullah dikenal sebagai seorang dermawan yang menghabiskan harta untuk disedekahkan kepada kaum tidak mampu. Namun sejak itu, penjaga kebun dan anjing telah memberikan pelajaran baru bagi Abdullah. Kemudian ia membeli seluruh kebun kurma dan memberikan seluruhnya kepada penjaga kebun. Kisah ketiga sangat populer bagi orang Islam. Kisahnya diceritakan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 9-26. Banyak versi yang menafsirkan siapa sebenarnya ketujuh pemuda dalam surat itu. Dikisahkan 7 pemuda Ashabul Kahfi merupakan pemuda beriman yang ditidurkan oleh Allah dalam gua selama sekitar 309 tahun untuk mempertahankan keimanannya. Para pemuda tersebut bersama anjingnya yang bernama Kitmir diselamatkan Allah dari kejaran Raja Dikyanus yang zalim. Diceritakan pula Nabi Muhammad SAW saking sayangnya terhadap hewan, beliau pernah memberi minum anjing dengan terompahnya. Lalu beliau membasuh terompah itu dengan air dan tetap mengenakannya saat sholat. Dari banyak kisah anjing hingga memunculkan perbedaan pendapat, itu merupakan hal wajar dalam berpendapat dan menafsirkan di kalangan ulama. Setiap orang Islam pun boleh berpegang kepada salah satunya. Perihal keyakinan adalah persoalan pribadi bagi setiap insan.